tantang AS. Kim Jong-un janjikan perang nuklir. Pemimpin tertinggi Korea Kim Jong-un bersumpah akan menanggapi ancaman terhadap negaranya dengan menggunakan senjata nuklir. Berdasarkan laporan media pemerintah Korea Utara, KCNA, hal itu diungkapkan Kim saat dia memeriksa langsung uji coba rudal balistik antar benua. Negara itu meluncurkan rudal tersebut tak lama setelah memberikan peringatan keras terhadap Amerika Serikat, yang terus melakukan latihan militer bersama Korea Selatan dan Jepang. Menurutnya, ancaman dari AS dan sekutunya mendorong negaranya untuk secara substansial mempercepat penguatan pencegahan nuklirnya. Partai dan pemerintah kami akan dengan tegas bereaksi terhadap nuklir dengan senjata nuklir dan konfrontasi total dengan konfrontasi habis-habisan, katanya Sabtu 19 November. Sebelumnya, Kepala Staf Gabungan Seoul mengatakan telah mendeteksi rudal balistik jarak jauh pada Jumat sekitar pukul 10.15 waktu setempat yang ditembakkan dari daerah Sunan di Pyongyang menuju Laut Timur, mengacu pada badan air yang juga dikenal sebagai Laut Jepang. Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan pun langsung mengadakan pertemuan untuk membahas dugaan peluncuran ICBM tersebut. Tokyo juga mengonfirmasi peluncuran tersebut. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan rudal diyakini telah jatuh ke perairan dalam zona ekonomi eksklusif. Rudal balistik yang diluncurkan oleh Korea Utara diyakini telah mendarat di ZEE kami di sebelah barat Hokkaido, kata Kishida kepada wartawan di sela-sela KTT APEX di Bangkok, dikutip AFP. ZEE terbentang hingga 200 mil laut dari garis pantai Jepang. Di luar batas perairan teritorialnya, Kementerian Pertahanan Jepang sebelumnya mengatakan rudal itu adalah kelas ICBM. Kami melakukan protes keras ke Korea Utara. Mereka mengulangi tindakan provokatif dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sekali lagi menyatakan dengan tegas bahwa ini benar-benar tidak dapat diterima, tutur Kishida. Adapun peluncuran itu terjadi sehari setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak pendek ketika Menteri Luar Negerinya, Seo Son-hui, memperingatkan Pyongyang akan mengambil tindakan militer lebih keras jika Amerika Serikat memperkuat komitmen pencegahannya diperpanjang terhadap sekutu regional. Korut tembak rudal pemimpin negara rapat dadakan di KTT APEX. Sejumlah pemimpin negara mengadakan pertemuan dadakan di sela-sela KTT APEX Bangkok setelah Korea Utara menembakkan roket yang diduga sebagai rudal balistik antar benua. Jumat 18 November. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris akan bertemu dengan 5 pemimpin di sela-sela KTT APEX di Bangkok. Pertemuan itu akan dihadiri Perdana Menteri Fumio Kishida dari Jepang, Han Duck-soo dari Korea Selatan, Anthony Albanese dari Australia, Jacinda Ardern dari Selandia Baru, dan Justin Trudeau dari Kanada. Menurutnya, peluncuran rudal Korea Utara adalah pelanggaran terang-terangan terhadap berbagai resolusi PBB dan merusak stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Kami sangat mengutuk tindakan ini dan kami sekali lagi menyuruhkan kepada Korea Utara untuk menghentikan tindakannya melanggar hukum dan membuat tidak stabil lebih lanjut, katanya dilansir Reuters. Jepang mengatakan bahwa rudal itu mendarat di perairannya dan memiliki jangkauan untuk mencapai daratan AS. Ini menyusul ketegangan yang meningkat beberapa minggu terakhir dengan Korea Utara yang menurut intelijen AS sedang mempersiapkan uji coba nuklir ke-7. Sebelumnya, Kepala Staf Gabungan Seoul mengatakan telah mendeteksi rudal balistik jarak jauh sekitar pukul 10.15 waktu setempat yang ditembakkan dari daerah Sunan di Pyongyang menuju Laut Timur, mengacu pada badan air yang juga dikenal sebagai Laut Jepang. Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan pun langsung mengadakan pertemuan untuk membahas dugaan peluncuran ICBM tersebut. Tokyo juga mengonfirmasi peluncuran tersebut. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan rudal diyakini telah jatuh di perairan dalam zona ekonomi eksklusif. ZEE terbentang hingga 200 mil laut dari garis pantai Jepang di luar batas perairan teritorialnya. Kementerian Pertahanan Jepang sebelumnya mengatakan rudal itu adalah kelas ICBM. Kami melakukan protes keras ke Korea Utara. Mereka mengulangi tindakan provokatif dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sekali lagi menyatakan dengan tegas bahwa ini benar-benar tidak dapat diterima, tutur Kishida. Jepang, AS, dan Korea Selatan harus berkoordinasi erat untuk bekerja menuju denuklirisasi Korea Utara sepenuhnya. Ibunya, dia menambahkan tidak ada laporan awal kerusakan kapal atau pesawat. Adapun peluncuran itu terjadi sehari setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak pendek ketika Menteri Luar Negerinya Seo Son-hui memperingatkan Pyongyang akan mengambil tindakan militer lebih keras jika Amerika Serikat memperkuat komitmen pencegahan yang diperpanjang terhadap sekutu regional. Korea Utara kembali menembakkan roket yang dicurigai sebagai rudal balistik antar benua pada Jumat 18 November yang mendarat dekat wilayah Jepang.
Kepala Staf Gabungan Seoul mengatakan telah mendeteksi rudal balistik jarak jauh sekitar pukul 10.15 waktu setempat yang ditembakkan dari daerah Sunan di Pyongyang menuju Laut Timur mengacu pada badan air yang juga dikenal sebagai Laut Jepang. Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan pun langsung mengadakan pertemuan untuk membahas dugaan peluncuran ICBM tersebut. Tokyo juga mengonfirmasi peluncuran tersebut. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan rudal diyakini telah jatuh di perairan dalam zona ekonomi eksklusif. Rudal balistik yang diluncurkan oleh Korea Utara diyakini telah mendarat di ZEE kami di sebelah barat Hokkaido, kata Kishida kepada wartawan di sela-sela KTT APEX di Bangkok, dikutip AFP. ZEE terbentang hingga 200 mil laut dari garis pantai Jepang. Di luar batas perairan teritorialnya, Kementerian Pertahanan Jepang sebelumnya mengatakan rudal itu adalah kelas ICBM. Kami melakukan protes keras ke Korea Utara, mereka mengulangi tindakan provokatif dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sekali lagi menyatakan dengan tegas bahwa ini benar-benar tidak dapat diterima, tutur Kishida. Jepang, AS, dan Korea Selatan harus berkoordinasi erat untuk bekerja menuju denuklearisasi Korea Utara sepenuhnya, ibunya. Dia menambahkan tidak ada laporan awal kerusakan kapal atau pesawat, adapun peluncuran itu terjadi sehari setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak pendek ketika Menteri Luar Negerinya, Choi Son-hui, memperingatkan Pyongyang akan mengambil tindakan militer lebih keras jika Amerika Serikat memperkuat komitmen pencegahan yang diperpanjang terhadap sekutu regional. Washington sendiri telah berusaha untuk meningkatkan kerjasama keamanan regional dan meningkatkan latihan militer bersama sebagai tanggapan atas meningkatnya provokasi dari Korea Utara yang memiliki senjata nuklir yang memandang semua tindakan tersebut sebagai bukti agresi AS. Presiden AS Joe Biden membahas uji coba rudal Korea Utara baru-baru ini dengan Presiden China Xi Jinping awal pekan ini dan juga berbicara dengan para pemimpin dari Tokyo dan Seoul. Ada kekhawatiran rezim tertutup itu akan segera melakukan uji coba nuklir ke-7. Korea Utara juga menjadi agenda utama ketika para pemimpin Cina dan Jepang mengadakan pembicaraan tatap muka pertama mereka dalam 3 tahun pada KTT APEX. Korut beri warning ke Jepang, singgung soal penindasan. Korea Utara memberikan peringatan terhadap Jepang yang dituding melakukan penganiayaan terhadap warga negaranya yang tinggal di negara Sakura tersebut. Kantor berita Korea Utara KCNA melaporkan Pyongyang memandang penindasan warga Korea Utara di Jepang sebagai tantangan terhadap martabat dan kedaulatannya. Sementara itu, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap, pernyataan tersebut tampaknya merujuk pada laporan peningkatan kejahatan rasial terhadap siswa di sekolah-sekolah di seluruh Jepang untuk etnis Korea. Kami dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa penembakan rudal balistik jarak menengah darat ke darat tipe baru pada 4 Oktober adalah peringatan bagi musuh kami, tulis KCNA Rabu 16 November. Apakah peringatan ini akan memberikan hasil yang sebenarnya akan bergantung pada sikap kekuatan yang bermusuhan, termasuk Jepang, katanya. Tokyo pun disebut akan membayar mahal untuk tindakan yang ditujukan terhadap Korea Utara. Pada 4 Oktober, Pyongyang melakukan uji coba teknologi rudal terlarang tahun ini, menembakkan rudal balistik Hwasong-12 ke Samudra Pasifik. Proyektil itu terbang di atas Jepang, memicu peringatan bagi penduduk untuk mencari perlindungan, dan akhirnya menempuh jarak 4.500 km, yang tampaknya menjadi jarak terjauh yang pernah dilalui rudal Korea Utara.